Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Video kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman cara membaca osilator bull power. Jadi kalau kita ambil di ini ya teman-teman, navigator. Di navigator itu kita lihat di sini ada bear power dan bull power. Yaitu kalau bear power itu adalah suatu alat mengukur kekuatan seller. Sedangkan kalau bull power itu kita mengukur kekuatan buyer. Jadi di sini saya hanya mengambil bull saja, oke? Lalu kita klik gitu ya di bull powernya. Setelah itu saya akan jelaskan lagi ya cara aplikasinya di grafik kita. Saya selalu menggunakan garis 20 teman-teman, yaitu simple moving average periode 20. Lalu saya juga sangat suka menggunakan namanya MACD. Ini di bawah ini yang bull power. Lalu teman-teman, ini bull power, kalau kita klik ini bull power, klik properties. Lalu ini kan parameter. Ini bawaannya periode 13. Ini warna kita bisa suka taruh warna apa ya, karena dia ini bullish, maka saya pakai hijau ya. Lalu level nih teman-teman, jangan lupa ya levelnya ini harus kita add, yaitu 0 kalau bawaannya belum diisi. Kalau belum diisi kita add aja, add ya gitu ya. Nah, ya levelnya 0 ya teman-teman ya. Nah, jadi levelnya 0, lalu kita oke kan saja. Kenapa kita mau bikin 0? Karena supaya nanti ada pembatas seperti MACD ini, ada atas, ada bawah. Jadi dia ada zero line-nya di angka 0. Jadi cara membaca osilator bull power ini, bull itu adalah bullish ya teman-teman ya, disingkatnya bull. Bullish itu artinya naik. Jadi sebenarnya indikator ini untuk mengukur kekuatan naik itu seberapa besar. Yaitu cara melihat adalah dia mempunyai garis histogram juga. Kalau histogram ini berada di atas zero line, ini hampir-hampir sama dengan MACD ya teman-teman ya. Cuma kalau MACD kan ada tambah satu garis lagi, garis MACD. Sedang kalau bull power ini, dia tidak ada garis ini, yang warna biru ini nggak ada. Dia hanya ada batangan histogram saja. Tapi kalau dilihat secara kasat mata hampir sama ya, hampir sama. Tapi tentu saja mengandung makna tidak sama. Kalau sama, kenapa dia tidak membuat namanya MACD aja? Kenapa harus ditambah lagi dengan bull power? Jadi bullish power itu adalah suatu indikator yang mengukur kekuatan bullish itu. Apakah masih berlanjut? Jadi di sini kita harus tahu dulu, harus paham dulu bahwa jika histogram ini masih berada di atas zero line, itu menandakan kekuatan bullish masih dominan. Kekuatan bullish masih dominan. Jika ini histogram ini sudah mulai memendek, itu menandakan bahwa kekuatan bullishnya udah melemah itu teman-teman. Gunanya di sinilah untuk kita entry-nya sell kalau dia sudah melemah. Jadi banyak teman-teman newbie itu salah. Dikala bullishnya itu cukup kuat gitu ya, dia ambil sell gitu loh. Artinya kita kan melawan tren nih. Sedangkan di osilator ini menunjukkan ya ini masih bullish. Artinya yang masih menguasai market itu adalah masih buyer. Jadi kalau market dikuasai sama buyer, pasti harga naik terus. Gitu ya cara membaca teman-teman. Contoh di sini teman-teman, kalau kita lihat di grafik ini, kita juga melihat MACD. Di daerah ini MACD, kalau kita lihat kan kekuatan daripada buyernya kan sudah melemah nih. Kita lihat pendek-pendek kan. Nah ini pendek-pendek. Ini malah pendek sekali sini kan. Sebetulnya ini kan sudah pendek dan hampir masuk ke zero line bawah. Sebetulnya disinilah kita mengukur bahwa kekuatan buyer itu udah lemah. Kalau kekuatan buyer lemah, lalu tentu kekuatan seller yang berkuasa gitu ya. Jadi kita harus pintar membaca. Kalau ini udah melemah, tentu di sini tenaganya mulai lagi muncul. Nah, waktu disinilah tenaga muncul itu kita ambil posisinya buy. Dan juga saya sering mengajarkan kita jangan berpedoman satu indikator saja. Selalu perhatikan, ini saya menggunakan time frame H1 ya teman-teman ya. Ini garis moving 20 ini, MA20 ini kita lihat juga apakah telah memotong
Seperti contoh di sini ya. Nah ini ya. Ini MA20 sudah dipotong oleh candle, dan di sini juga terjadi pergantian garis MACD yang semulanya di bawah, sekarang garis MACD sudah nyebrang ke atas ke zero line juga. Dan kebetulan di sini sudah terjadi kekuatan daripada bull power. Kekuatan dari buy itu sudah makin nyata, yaitu dibarengi dengan histogram yang sudah mulai panjang, dan makin kesininya makin panjang, makin kesini makin panjang. Ini menandakan ini kekuatan naiknya itu ya makin power ya, makin kuat gitu ya, makin powerful. Maka itu dibarengi oleh histogramnya ini panjang-panjang. Nah, lalu di sini dia mulai memendek lagi. Di sini pendek, kita hati-hati. Bisa saja ini kekuatan bullishnya sudah melemah, dan bisa saja ini buat sementara dia koreksi atau dia berganti tren. Ya, kalau kita lihat ya dia koreksi ya ke bawah, dia koreksi ke bawah, dan di sini dia koreksi dulu, dan di sini dia mulai ngumpul tenaga lagi. Nah, kita boleh buy lagi jika di MA20 ini di crossing lagi sama candlenya. Di sini mulai ada crossing, dan di sini crossing. Jadi cukup simpel cara menggunakan osilator bull power ini ya. Asalkan teman-teman ngerti membaca, paham membacanya saja. Jadi jika teman-teman mau ambil posisi buy, teman-teman harus cari yaitu masa-masa transisi, yaitu masa pertukaran kekuatan. Selalulah cari antara pertukaran, pergantian antara posisi yang sudah lemah dan diganti dengan posisi yang akan kuat gitu. Jadi kalau teman-teman melihat ini Instagramnya ini makin tinggi, makin dominan, makin kencang, itu artinya kita jangan sell dulu, karena kekuatan bullishnya itu masih kencang gitu loh ya. Maka saya hanya mengambil bullish saja supaya kita lebih mudah mengingatkan. Kalau dia bullishnya kencang ya kita ikut aja arah mainnya gitu ya. Mungkin itu saja video kita kali ini tentang penjelasan bull power. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain. Cukup banyak video-video indikator lain yang mengajarkan cara kita entry. Jika merasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang membutuhkannya. Dan jangan lupa ya di-subscribe semua channel saya. Cukup sekian dan terima kasih.